Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, terima kasih untuk napas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau disapa dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sapaan rohani buat kita pada pagi hari ini, Minggu 25 Juni 2023. Saya ambil dari kitab Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-38. Demikian kesaksian firman Tuhan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Mengikut Yesus dan memikul salib. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, ada sebuah ilustrasi terkait memikul salib yang saya kutip dari internet dan mungkin pernah kita dengarkan. Izinkan saya boleh berbagi juga melalui sapaan rohani pada hari ini. Ada 3 orang, A, B, dan C, diberi tugas oleh Tuhan untuk memikul salib yang sama besar dan sangat besar menuju puncak sebuah bukit. Di sana Tuhan berjanji akan menjemput mereka ke surga. Di tengah jalan ketiga orang ini melihat sebuah gergaji karena mereka sudah lelah dan memang salib yang mereka pikul sangat berat. Si B mulai berpikir dan menghasut kedua temannya untuk memotong salib mereka supaya salib itu menjadi ringan. Namun kedua temannya A dan C tidak menuruti permintaan si B untuk menggergaji salib mereka sehingga menjadi pendek dan ringan. Karena mereka sungguh sangat mengasihi Tuhan. Singkat cerita, si B pun memotong salibnya sehingga dengan mudah ia mendahului temannya sampai ke puncak. Si B melihat sebuah jurang yang teramat lebar memisahkan puncak bukit itu dengan gerbang surga. Di seberang jurang terlihat malaikat Tuhan yang sudah menanti kedatangan mereka. Dengan bersemangat si B menanyakan jalan mana yang bisa dipakainya untuk sampai ke gerbang surga. Tapi malaikat Tuhan itu menjawab, Tuhan sudah sediakan jalan itu. Si B sangat bingung. Sampai akhirnya kedua temannya si A dan si C sampai di puncak bukit tersebut. Dan mereka juga menanyakan hal yang sama. Lalu si malaikat Tuhan berkata, melalui perintah Tuhan yang berkata bahwa salib yang mereka pikul itulah yang merupakan ukuran dari pemisah antara bukit dengan gerbang surga. Dan akhirnya si A dan si B dapat menyeberang. Sementara si B kebingungan karena dia telah menggergaji atau memotong salibnya. Ibu, bapak, saudara, dari nats tersebut, bagaimana salib yang harus kita pikul? Kita pikul dengan setia sampai dengan akhirnya. Salib yang kita pikul sebagai pengikut Yesus mungkin tidak berupa salib yang memang harus dipikul seperti itu, tetapi mungkin kesusahan, penderitaan yang kita alami karena kita menjadi pengikut Yesus. Pendeta RSN Harahap berkata, memikul salib kita menjadi syarat untuk layak bagi Yesus. Tanpa kita memikul salib kita sendiri, maka kita tidak masuk perhitungan dalam keselamatan kekal itu. Mari kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, sekalipun harga yang harus dibayar mahal. Ingatlah, kehidupan kita pun telah dibayar lunas oleh Yesus di kayu salib. Jadi, mari kita tetap setia mengikut Dia, sembari memikul salib yang ada pada kita. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, mampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, yang terus setia mengikut dan memikul salib kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, selamat beribadah nantinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.